Ini Pak, close Pakistan. Close aja. Udah ada yang nonton tuh. Pengen nyantap kan. Halo Sobat Japanika, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya. Udah mulai. Udah. Wah, aku baru mau ngambil ini air ya. Wah, Mas Del ini ngerjain aja. Halo Sobat Japanika semuanya dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun. Sampai. Oke, kita ketemu di live Facebook yang sudah kita nanti-nantikan, kita janjikan di hari Malam Jumat nih, di malam Jumat. Kliwon nggak ya ini ya? Sebagai pengganti TNGAD bisa kita langsung pindah ke Facebook. Iya. Untuk sementara ini. Ini juga GAD nanti yang kita omongin antar dimensi juga ya Mas Del. Betul sekali Mas Day. Tentang apa yang kita akan ngomongin sekarang? Apa ya? Enaknya ngomongin apa Mas Del? Jadi teman-teman, ceritanya hari ini kita mau ngebahas tentang sosok-sosok yang ada di dalam buku yang pernah Mas Day gambar. Wah ya. Oke, kita mau ngomongin gambar buku yang mana dulu nih Mas Del? Sebelum kita ke situ kayaknya kita harus sapa dulu teman-teman. Oh, harus disapa? Iya dong. Oke. Ada Dito tulisannya? Ada Mas Heldi Firmansyah, ada Mas Budi Cahyo Nugroho, ada Muhammad Nur Hafid, ada Mas Bayu, Mas Bayu Satria. Oke, thank you ya sudah gabung ya. Wah, ada yang dari Pacitan, Mas M Hanif Rahmat Billah. Ya, ada Mbak Tini. Halo Mbak Tini. Kita belum ini ya, Mbak Tini. belum pernah ke Pacitan ya. Ya, semoga ntar ada kesempatan kita untuk berangkat ke sana. Pacitan tuh banyak situs-situs ini Purbakala. Ada Mbak Noviandra ya. Ada dari Wonosobo, ada Mas Nova. Mas Nova, terus ada Mas Dede Gomen 2 Kabupaten Bogor. Waduh, ini banyak ternyata Mas Dede. Wow, ada Mbak Tini dari Bandung, Japanika Parahyangan. Halo Mbak Tini. Parahyangan. Biasanya ada Japanika itulah ya. Teteh. Teh Tini. Tini. Terus ke bawah scroll. Ada M Arif Dari Malang, dari Wonosobo, dari Kabupaten Bogor, Kelapa Nunggal. Jogja ada nggak ini Jogja? Jogja harusnya ada. Wah, dari Hong Kong, Mas Day, dari Mbak Dewi Natalis. Ada yang dari Jakarta, Mas Abi, Purwokerto, Kediri. Wah, ada Malang juga. Banyak banget ini. Bali, Mas Day. Wih, halo. Dari Bekasi. Wah, Pengen ke dari Bali. Taiwan ada Mbak Nur Hidayah dari Taiwan. Wih, halo Taiwan. Ada Dika, terus Guntur. Ada Mbak Dinils dari Nganjuk, terus Kediri. Kemudian, nah itu ada yang dari Jogja, Mas Diki. Halo Mas Diki. Cirebon, Mas ada Tri, Mas Tri. ada Alifa Wonogiri. Halo Mbak Alifa. Mama Dava Ciamis. Oke, wah banyak Mas Day, udah 100 lebih. Banyuwangi, Cilacap, Magelang. Ada Magelang. Ada Bali, ada Jadi halo nasi goreng Magelangan ini. Nurin dari Mas Ali. Bang Jo, Pekalongan. Klaten, oke, halo. Magelang dari Mbak Rizkawati. Halo Mbak Rizkawati. Halo Magelang. Sherlock dong Magelangnya. Saya dulu sekolahnya di Magelang. Oke Mas Day. Ya, Sel. Terakhir kemarin kita juga ini ya, formasi yang sama ya? Kurang simet ya terakhir ya? Kemarin ada simet. Oh, ini iya. simet lagi ngedit dongeng Tanah Jawa. Terakhir kita bahas tentang sosok yang ada di kantor sini ya, sosok yang di kantor sini. Sekarang kita mau ngebahas tentang ini teman-teman, tentang sosok yang ada yang pernah Mas Day tulis di dalam buku Kisah Tanah Jawa. Kalau nulis Mas Del dong. Oh iya, Iya, mau gambar saya mau gambar. Oh Iya, iya, nanti yang nulis. saya jadi penulis.
Oke, teman-teman sembari kita jalan, teman-teman juga boleh meninggalkan komentar atau pertanyaan yang mau notif absen dulu nggak apa-apa. Yang ditanyakan nanti buat Mas Dey. Ini udah banyak ya, ada dari Malang, dari macam-macam. Oke, gimana Mas El? Ada dari Mas Reski Mangga. Mas Reski Mangga lu. Halo Mas Reski. Ini Javanika kantor. Javanika kantor. Ya, silakan Mas Dey, kita sapa-sapa dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Sambil jalan aja kali ya, kita ngobrol aja dulu ya. Boleh. Mas Dey. Ya, Mas Dey kan termasuk yang dari awal gitu ya. Dari awal apa ini? Dari awal terlibat di dalam gambar ilustrasi. Oh iya, dari ini Orde Lama. Orde Lama, Orde Baru. Dari buku pertama apa judul Mas Dey? Investigasi dan Mistis ya? Ya, pertama itu yang orisinil, buku Kisah Tanah Jawa, yang covernya hitam itu. Bisa kita perlihatkan buat teman-teman. Yang ini. Itu buku pertama ya Mas Dey? Ini sebenarnya buku ini jadi eksperien termasuk awal ya. Bukan eksperien yang pertama memang, cuman termasuk yang awal. Saya banyak menggambarkan sosok-sosok yang ya menurut kebanyakan orang gaib, metafisik dan sebagainya seperti itu. Kemudian sebenarnya saya tidak hanya menggambarkan sosok, tapi di sini lebih banyak ke retrokognisi seperti itu. Istilahnya kalau Om bilang itu retro drawing seperti itu. Tapi saya lebih senang ini retrokognisi juga, bagian dari retrokognisi tapi bentuknya visual seperti itu. Kalau dari gambar sendiri Mas Dey, ada beberapa bentuk mungkin ya bisa dibilang gambar ilustrasi di buku tuh semisal ada yang namanya sosok, terus ada juga yang namanya reka adegan ya Mas Dey. Selain dua itu ada lagi nggak dari gambar? Kalau kita bicara ilustrasi buku banyak banget sih Mas. Kalau sosok itu kan memang tidak mungkin direkam, bukan tidak mungkin. Untuk hari ini sulit sekali untuk direkam dalam bentuk foto atau apapun, atau kamera atau mesin rekam yang lain, sehingga kita membutuhkan visualisasi dengan cara yang lain, yaitu dengan gambar seperti itu. Nah kemudian untuk gambar-gambar yang non sosok, maksudnya bukan yang makhluk astral atau hantu atau apalah namanya, ini biasanya kejadian-kejadian atau peristiwa yang ini tidak ada dokumentasinya. Jadi ketika misal zaman kolonial ya, yang terdokumentasikan yang hari ini kita pegang ini kan sedikit sekali sebenarnya. Katanya ada beberapa yang itu masih tersimpan, arsipnya itu di Belanda, sehingga ketika kita mau akses malah kita yang bayar. Nah itu. Terus gimana caranya? Ya itu juga kita tempuh dengan ilustrasi seperti itu, dengan gambar. Kalau prosesnya sendiri Mas Dey, sebelum masuk ke gambar itu kan biasa ada dari teks dulu kan ya. Kayak misalkan kemarin yang di buku terbaru Sihir Mesir Tanah Jawa, dari mulai teks langsung proses ke gambar. Nah itu apakah langsung bentuk jadi, apakah mentahnya dulu kayak storyboard gitu, atau seperti apa? Apa kasarnya dulu atau gimana Mas? Dari naskah ya misalkan prosesnya. Ini kita persempit ya Mas ya, kita bicara buku. Kalau buku itu kan memang sudah ada ceritanya. Nah, buku-buku yang menggunakan cerita dengan latar kisah nyata, berarti yang bisa diakses tidak hanya sebatas tulisan, tapi mungkin informasi berupa rekaman suara ataupun gambar. Pasti ada 3 dimensi kan, ada lebih dari 3 dimensi malahan. Ada suara, audiovisual lah seperti itu. Nah, kemudian kita mengakses gambarnya pun memang pertama kita dikasih brief seperti itu. Saya biasanya dapat dari Mas Del. Mas Del boleh request nih, ada yang minta dimunculkan dalam cerita, misal berapa 10 gambar sosok, kemudian ada reka adegan dan sebagainya. Kemudian
saya juga perlu memahami ceritanya sebagai referensi. Tapi karena di sini ilustrasinya dalam tanda kutip tidak biasa, justru saya malah tidak boleh terjebak di cerita yang ditulis oleh Mas Heli atau penulis yang lain seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, Kita masuk contoh. ya. Jadi pengalaman aja ya ini. Oke. Saya pernah ini ada tokoh seperti itu. Ya. Ini kita pernah munculkan di buku yang pertama seperti itu. Buku pertama. Di buku pertama ada salah satu tokoh besar sebenarnya ini. Penggambaran yang hari ini kita lihat yang dimunculkan di internet dan sebagainya itu sudah membentuk seperti itu. Oke. Tetapi ketika saya track bareng sama Om Hao, itu ternyata banyak perbedaan. Oke. Kemudian mana yang kita ambil tadinya saya lebih cenderung ke mainstream kebanyakan orang. Tapi karena ini request khusus, sehingga saya harus meninggalkan itu. Seperti itu. Oke. Ibaratnya jangan sampai tersugesti sehingga kita meninggalkan dalam tanda kutip kejujuran akan apa yang kita lihat seperti itu. Intinya nggak bisa kita ambil sembarangan ya Mas Dea. Kalau misalkan itu tetap di luar sudah ada, sudah umum, belum tentu itu tepat sama yang apa Mas Dea rasakan gitu sama Om Ho gitu kan. Ya, meskipun yang kami rasakan itu juga belum tentu tepat. Oke. Kan belum ada parameter untuk membuktikan seperti itu. Kembali lagi kita ke bahas buku pertama. Mungkin Mas Dey bisa memperlihatkan contoh-contoh gambar yang sudah Mas Dey. Nah, saya ambil contoh ini ya. Ini ada salah satu peristiwa kalau sekarang istilahnya kayak tumbal proyek seperti itu Mas Jan. Mana mungkin tumbal proyek itu didokumentasikan seperti itu. Tapi ceritanya ada. Kalau ceritanya ada berarti pelakunya juga ada, waktunya juga ada. Nah, fungsi dari ilustrator yang ada di buku-buku kisah Tanah Jawa ini dia harus menggarap hal-hal seperti ini. Kemudian ketika kita menarik visualnya, ya ini karena kita bicara metafisika, saya coba meninggalkan sedikit logika sains seperti itu, karena nanti benturannya banyak. Bisa dilihat lagi Mas Dey. Oh ya. Jadi ini gambar bisa dibilang reka adegan ya? Ini reka peristiwa, salah satu tumbal di pengantin ya, jembatan Cirahong ya Mas Dey. Jembatan Cirahong. Jadi yang ditumbalkan ini pengantin dari sekitar dari Sunda seperti itu. Kemudian beberapa pelakunya ini dari yang garap proyek dari Belanda seperti itu. Ini gambar ini keluar di buku. Ya, ini di buku pertama ya, investigasi mistis itu ya. Iya. Nah, kemudian ketika kita harus menggambarkan visual peristiwa tersebut, kita harus pilih angle, sudut pandang. Kadang ketika saya coba menggambarkan, ini kan ada beberapa orang. Nah, kita mau dari sudut pandangnya dia yang ditumbalkan atau yang menumbalkan, atau kita menarik diri keluar dari situ, zoom out, kemudian kita melihat suasana peristiwanya secara global seperti itu. Karena saya pernah dapat cerita dari Om Hao ketika dia melakukan perjalanan waktu dalam tanda kutip, dia harus berada di posisi yang sangat dekat dengan kejadian, waktu itu kejadian berdarah sampai darahnya itu muncrat ke mukanya di peristiwa itu. Nah, ketika saya harus menggambar dan gambar itu nantinya harus masuk ke buku, otomatis kan saya harus nyari angle-angle seperti itu. Jadi nggak sebatas ini briefnya sudah ada, kemudian peristiwanya sudah bisa dalam tanda kutip ditangkap, diakses, udah gambar aja. Nah, ada patokan ya Mas Dey, kalau misalkan dari sudut itu
ini bisa diambil. Itu ada patokannya nggak, ada ukurannya nggak kalau misalkan kita kalau misalkan Mas Day ngegambar kayak adegan gitu-gitu? Kalau ukuran baku nggak ada sih, Marcel. Cuman kalau gini, kalau kita bicara sosok ya, misal seperti ini. Nah ini kan potret nih, gampang sekali. Maksudnya gampang sekali ini lebih mudah ketika kita harus menggambarkan adegan. Ya namanya potret biasanya ya dari depan close up seperti itu. Tetapi kalau kita sudah bicara adegan, nah misalnya seperti ini. Ini saya mau cerita, mumpung ke notif. Ini adalah salah satu peristiwa begal pada zaman kolonial. Nah, ini bukan gambar pertama yang dieksekusi sebenarnya Mas ya. Ada beberapa alternatif gambar, bahkan waktu itu Om Ho juga ikut coret-coret, kasih perbandingan gambar, tapi flat, linear. Jadi dari dari samping kayak keretanya di sini, nanti orangnya di depan, ada yang di depannya lagi dan sebagainya. Nah kemudian ketika saya masuk dalam dalam dimensi imajiner itu gambarnya kayak Marcel pernah ini tahu aplikasi kayak 3D Max, kemudian AutoCAD seperti itu kayak bisa diputar angle-nya, kita naik ke atas, kemudian ke bawah, kemudian diputar. Nah sampai kayak saya dengan rumah gitu ya kan. bener kayak gitu, sampai saya menemukan angle yang ini kayaknya keren ini. Habis itu di lock, dikunci, baru digambar kayak gitu. Tapi beda ini loh, kalau saya kan aksesnya hanya sebatas visual, jadi saya tidak masuk ke peristiwanya. Ibaratnya kalau Om Ho kan bisa time travel sampai ini ya, sampai ketemu pelaku-pelakunya, mungkin bisa interaksi. Kalau saya memang hanya berupa visual kayak gambar atau gambaran yang bergerak seperti itu, tapi itu bisa dimainin, diputar, di zoom, dijauhin lagi kayak gitu. Sampai nemu posisi yang pas gitu ya Mas Day, baru digambar gitu. Karena ini kan peristiwanya bukan. Karena ini kan gambarnya gambar peristiwa. Nah, yang saya maksud gambar retrokognisi itu yang seperti ini. Yang menjadi interest saya pada waktu memulai menggambar sosok dan sebenarnya malah yang kayak gini. Sosok itu bonus saja lah. Berarti ada unsur-unsur suasana masuk ya Mas Day. Terus apalagi komponen-komponen yang jadi ciri khas di gambar retrokognisi itu apa ya? Pertama memang peristiwanya. Kemudian bentuk-bentuk bentuk-bentuk asli yang ada pada waktu itu. Misalnya ini kan kita menggambar vegetasinya, pohon-pohonnya seperti itu. Yang dalam tanda kutip saya rasakan itu memang pohonnya kurang lebih seperti ini Mas. Agak-agak berbeda dengan pepohonan hari ini. Kalau hutan-hutan biasanya pinus ya, di sekitar sini pinus atau hutan jati seperti itu. Ini memang masih hutan-hutan murni. Kemudian ada perbukitan seperti itu. Dan perbukitan ini pernah beberapa kali ini bercerita, bahkan ini bagi beberapa orang ini ada namanya Mas. Ini sebenarnya bukit A, bukit B dan sebagainya. Kayak ini kemarin mungkin teman-teman yang pernah lihat ini ya, gambar KKN Badarauhi. Secara sadar nggak sadar di belakangnya itu kan saya menggambarkan gunung seperti itu. Nah itu juga jadi pembicaraan. Ada yang bilang itu Gunung Raung, ada yang bilang itu gunung apa seperti itu. Tapi ketika kemarin kita ke sana kan memang ada. Tapi dari sini juga bisa kelihatan settingnya kan ini tahun berapa gitu ya. Dari gambar misalkan bisa kelihatan model pohon ini dulu belum seperti sekarang belum seperti ini, berarti otomatis ini yang terjadi di dulu yang makanya dinamain retrokognisi itu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus susah ya bahasaku belibet ya, aku juga angel. Mungkin udah jadi ini Mas Day banyak yang nanya mungkin ya teman-teman Javanika, mungkin udah jadi pertanyaan umum, mungkin ditanyakan sama teman-teman kayak pengalaman mistis selama
Mas Day menggambar ilustrasi, baik itu di buku apa di GAD, sejauh apa sih Mas Day? Terus maksud dari mereka tuh apa gitu? Kalau pengalaman yang Mas Day memaknai itu semua seperti apa? mungkin mistis di sini yang ini ya, yang pengalaman apa ya, pengalaman kayak spiritual gitu ya, supernatural gitu ya, yang melibatkan batin dan sebagainya. Jadi gini Mas Jel, saya sebenarnya juga masih pilih-pilih posisi, memposisikan diri saya di mana. Saya kan sebenarnya bukan, mungkin teman-teman juga ada yang tanya, Mas itu apa indigo atau enggak, tahu saya kan bukan indigo seperti itu. Ibaratnya bisa ngelihat bisa ini juga enggak kayak gitu. Nah pada awalnya ketika harus menggambarkan sosok-sosok atau apapun yang terkait dengan metafisik, biasanya ada dalam tanda kutip tethering atau dikirim file secara halus dengan keilmuan tertentu dari orang yang memang sudah berpengalaman, sehingga dari situ saya bisa merasakan seperti itu. Oh ini yang dikirim, dikonfirmasi, oh iya benar. Nah setelah itu baru digambar. Cuman kan mungkin sudah banyak sekali gambar yang kita bikin, ya akhirnya kayak inilah, apa ya, kayak kita bukan orang Jepang, tapi setiap hari diajak ngomong bahasa Jepang, yang lama-lama kita bisa ngomong bahasa Jepang kayak gitu. Nah semacam itulah, sehingga hari ini ketika hendak menggambar, kadang kita cuman fokus sebentar, kita sudah bisa menangkap apa yang mau digambar. Itu pun kadang masih kesamber entitas-entitas lain yang mungkin berada di sekitar situ dan powernya besar, itu masuk duluan gitu. Loh kok ini gitu, kok ini. Jadi seringkali gini, saya ingin menggambar apalah, sebutlah Kunti seperti itu, Kunti laki seperti itu. Tapi ketika saya mau gambar, loh kok yang muncul malah Black Giant seperti itu. Nah kayak gitu, loh ini apa ini gitu. Nah disinyalir ini apa namanya, ada sesuatu yang di luar kontrol saya, kadang masuk, kadang ini. Beberapa berbahaya, beberapa bisa diatasi gitu. Berarti kan sebagian besar tuh Mas Day gambarnya lewat retrokognisi dari itu kan tadi ya Mas Day. Itu kesulitannya apa aja tuh dari ngambil dari retrokognisi itu? Kesulitannya prosesnya Mas ya. Jadi yang tadi dibilangnya itu masuk berarti kan? Ya, jadi prosesnya ini panjang sekali. Kalau kita bicara buku di Kisah Tanah Jawa ya, buku pertama kan bisa kita lihat di sini cetakannya tahun berapa lah? 2018 ya. 2000 mana? Kok bunyi sih? Aman, baterainya. Aman ya, ini sebelum ini ya, laptopnya wassalam. Nah sudah aman. Jadi buku ini kan dicetak tahun 2018 ya. Sekarang udah 2022, berarti 4 tahun, kurang 4 tahun lebih lah seperti itu. Nah selama 4 tahun lebih, nah itu masih terus berproses sampai sekarang. Jadi ini apa ya, aktivitas menggambar saya masih belum final, nantinya akan seperti apa, seperti itu. Nah bayangkan aja selama 4 tahun itu kayak proses terus, kayak sekolah terus kayak itu. Naik apa namanya, naik tingkat, ada ujian, nanti ujian misal nggak lulus ya remedi, tapi kalau lulus baru naik tingkat, kayak gitu terus setiap tahun. Nah sehingga apa ya, yang menurut saya mahal ya prosesnya itu kayak gitu. Dan ketemu macam-macam hal-hal yang enak maupun gak enak. Coba dong ceritain dong hal yang gak enak dan gak enak itu seperti apa yang Mas Day rasakan. Tapi ini dibaca-baca dulu lah. Oke, siap Mas Day. Dibaca-baca dulu.
Pemalang, halo. Ada Pemalang, ada Pekalongan, Pekalongan, kemudian Probolinggo, Probolinggo, Mas Pangandaran, Nunung, Mirip kemudian Andi ada Franzi. Ki Subono, Oh nih ada Andi Franzi. KKD, buku novel Setan-Setan Boulevard, kapan dijual di online store? Mungkin yang dimaksud ini ya, Setan-setan menggugat. Ya, yang seri kedua dari buku pertanyaan dari Idudut. ya Jangan Repot Dendels, insya Allah mulai launching bulan depan September. Amin. Saya doakan ini. Ada lagi ya yang tanya-tanya atau Dari Kediri, Malang, ngopi Mas D kayak apa itu masih liep Liap-liap ngantuk. ngantuk. Mana sih nih kopinya? Mbak Nova Ardi. Oke teman-teman, sama yang mau ini ya, boleh mau Mas. tanya silahkan. Nanti kita langsung Q&A aja, nggak usah pakai sesi-sesi Ya, kita langsung aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dibikin silakan santai di aja. kolom komentar. Bisa ditanyakan teman-teman apa yang bisa berhubungan dengan buku, boleh di luar itu juga. Nggak apa-apa. Ini Mas Del pernah Boleh komen. Jepara. Jepara, halo. Mas Deli pernah ini nggak dengar atau dapat cerita atau mungkin mengalami sendiri kadang nih ketika melihat gambar-gambar yang ada di kisah Tanah Jawa, kadang merasakan kayak entah pusing, entah mual, entah kadang sedih, kadang hal-hal yang melibatkan perasaan. Pernah kayak gitu nggak? Kalau aku yang paling berpengaruh ya buat aku kayaknya yang nggak tahu ya, sosok yang pernah aku tulis yang di buku Gua Jepang, Mas Dey. Wah itu ini semua danger semua. Kenapa ya, ketika melihat si sosok prajurit Jepang, bawaannya tuh lain gitu. Ketika difokus ke situ terus aja, kok jadi kebawa pusing. Yang mana? Yang Kawai atau Iwajima? Yang Wajima, Oh, yang dia oke. yang belakangnya ada sosoknya lagi tuh. Ada tanduknya ya. Dan ternyata yang mengalami itu nggak tahu ya. Sebelumnya aku nggak tahu, ternyata teman-teman lain ada ngalamin yang sama juga dan sosok yang sama gitu. Sosok komandan Iwajima itu. Mas Day sendiri ada pengalaman nggak? Kalau aku itu sih yang paling aku ingat ya, yang sosok Iwajima, komandan Iwajima di Gua Jepang. Horor ya. Malam Jumat ngomongin Gua Jepang. Ya kalau pengalaman banyak sih Mas Ya, yang jelas kayak ya. gitu. Saya juga akhirnya banyak dapat ini inputan dari teman-teman Iya. yang cerita ke saya, oh saya lihat gambar ini rasanya gini gitu dan sebagainya. Rata-rata identik hampir sama seperti itu. Kadang saling melengkapi, yang satu merasakan feel-nya, yang satu merasakan auranya, yang satu merasakan powernya, seperti itu. Seperti itu. Nah, pertama gini, gambar yang diakses melalui campur tangan energi seperti itu kan, metafisik itu bagi sebagian orang memang menempatkan itu sebagai energi juga kan, segala macam hal yang ada di dunia ini energi, cuman kadang penyebutannya ada yang ini energi skalar, energi astral, skala dan diskala dan sebagainya macam-macam. Nah, energi itu kan katanya nggak bisa hancur, nggak bisa dimusnahkan dan nggak bisa diciptakan. Dia hanya berpindah dan berubah bentuknya seperti itu. Nah, ketika saya mengakses dengan menarik energi, akhirnya dalam tertuang dalam bentuk gambar, ibaratnya itu kayak ada energi yang tersegel, Terserap gitu ya, ke gambar ya, itu masuk. Dan yang pembaca juga ngerasain yang energi itu, maksudnya secara nggak langsung kan ya. ya Seperti kan? namanya energi kan pasti ini bisa dirasakan seperti itu. Nah, setelah energinya dalam tanda kutip ya tersegel di gambar, itu kadang kadar yang masuk ke gambar ini beda-beda Mas.
ada yang tipis, ada yang pekat, ada yang sangat sangat dominan seperti itu. Ada yang malah nggak ada energinya seperti itu. Mungkin saya gambarnya pas sambil ngantuk atau apa ya udah asal jadi seperti itu. Nah, beberapa gambar termasuk yang tadi Mas Del ceritakan, salah satu komandan Jepang ya Iwajima. Ini termasuk mungkin teman-teman saya beberkan aja rahasianya ketika gambar Iwajima. Kenapa kok sebagian orang merasakan impactnya yang seperti itu? Ketika gambar Iwajima itu saya gambar sampai 3 kali. Jadi gambar yang ada di buku Gua Jepang itu merupakan gambar yang sudah ke beberapa kali. Gambar yang pertama kali sebelumnya ada beberapa opsi gitu. Beberapa opsi dan itu sudah jadi gambar dan itu masih saya simpan. Itu saya ingat pertama gambar di Solo. Saya dampingan sama Om Hao. Om Hao waktu itu ke Solo. Pokoknya itu prosesnya termasuk yang paling berat dibanding yang lain. Nah, setelah gambar Iwajima, saya itu membutah. Akhirnya saya langsung di tergopoh-gopoh dibawa sama Om Hao ke depan rumah, ke pagar. Saya suruh pegangan pagar. Kemudian direlaksasi, ditunggu sampai ada angin datang seperti itu. Untuk apa Om? Ini buat dicas Mas. Kenapa? Nanti diceritakan. Nah ternyata Iwajima itu sebenarnya tidak mau digambar awalnya. Memang sampai sekarang tidak mau digambar. Makanya kan kalau teman-teman punya buku yang Gua Jepang itu kan mukanya memang nggak close up muka seperti itu. Dia memang ada matanya, kemudian ya mukanya ada bentuk wajahnya, tapi garis-garis wajahnya, karakternya itu memang nggak bisa digambarkan secara detail bagi saya seperti itu sampai hari ini. Ada yang membelakangi dan sebagainya. Nah, dia anggaplah sisa-sisa energi dari Iwajima yang sangat pekat itu kayak nyerang saya itu. Nah, dia pengen kamu mau gambar aku nih, bener nih, ya sudah, kalau memang kamu mau lihat aku, saya akan menampakkan diri kepadamu, kamu kuat enggak seperti itu. Waktu itu saya enggak kuat, akhirnya saya dibegitukan. Nah ya sudah, karena enggak kuat, kita gambar sebisanya sampai hari ini. Itu aja, maksudnya wajahnya Iwajima itu ya masih misterius seperti itu. Dan satu lagi Mas Dey, Iwajima tuh nggak berdiri sosok sendiri kan, ada sosok yang belakang dia gitu. Itu mempengaruhi kesulitan itu juga, malah tambah sulit. Apa karena itu juga? Kodamnya ya. Kodamnya. Yubinya Itu Iwajima kan itu ada di cerita juga. Setelah saya bikin gambarnya itu, ada nggak sih buku Gua Jepang? Nanti coba di ini. Ada, cuman belum dibuka ya. Silakan sambil lanjut. Oke. Saya cocok-cocokin di internet. Ini sebenarnya gambar apa sih? Ternyata itu lebih mirip kayak dewa-dewa kematian gitu loh. Dan itu termasuk di Jepang yang saya pelajari, itu termasuk entitas metafisik yang sangat dikeramatkan. Ibaratnya kalau misalnya di Jawa atau di Sunda seperti itu ya kayak maunya Prabu Siliwangi seperti itulah. Jadi memang dia punya derajat energi yang tinggi seperti itu. Kemudian ketika tadi ditanya apakah itu berpengaruh, menurut saya iya, itu termasuk yang membuat gambarnya jadi berat. Tapi yang paling berpengaruh dari sisi Iwajimanya ini adalah perilakunya. Jadi dia kan sudah kalau ceritanya sudah ngambil banyak nyawa, makin banyak ini makin pekat itunya, energi negatifnya. Jadi bukan seberapa besar energinya, tapi seberapa negatif energi itu. Nah ya itu, ini kan main ini mau nggak Mas Jel?
apa namanya, sebuah pendulum. Tapi emang Mas Day, sosok kayak prajurit Jepang itu emang lebih kenceng gitu ya, lebih kuat gitu. Apa? Kayak misalkan lebih kuat, lebih cepat bisa bikin pusing gitu. Apalagi si Iwajima ini gitu. Tapi kalau ngelihat kita prajurit-prajurit yang lain gitu kayaknya aku ngerasa sama aja gitu. Cuman yang bedanya yang si Iwajima ini lebih tingkatannya lebih tinggi gitu, bikin pusingnya gitu. Oh iya. Coba Mas, kita main ini ya, pendulum. Pendulum. Ini saya punya pendulum. Nanti kita coba dibuka gambar Iwajimanya. Nah, sekarang saya suka mainan pendulum-penduluman. Jadi ada teman yang ngajarin ini, namanya metode psikotronika. Dilihatin aja, nggak apa-apa gambarnya. Nanti kita cek kalau ini diniatin aja ya, kalau dia berputar ke kanan searah jarum jam berarti energinya positif. Kalau berputar ke kiri berarti energinya negatif. Makin kencang putarannya, makin kencang energinya. Seperti itu. Ini kita nggak baca mantra apa? Enggak usah. Kita cuma niat aja. Oke. Coba ya. Biar diam dulu. Ini anggap aja inilah iseng-iseng. Iseng-iseng berhadiah Malam Jumat loh Mas. malam Jumat. Yuk. Coba ditunjukkan energinya positif atau negatif. Putarnya kemana? Tadi kanan positif. Kanan positif, Kiri negatif. negatif. Ini kita berarti kiri ya. Kiri. Jadi sudah kelihatan ya, ini negatif. Kemudian seberapa besar energinya tolong ditunjukkan lewat putarannya. Ini kan. Kayak loh. Muter loh dia. Kiri. Aku diam. Kenceng loh teman-teman muternya. Ya kan? Nah, andaikan ini kita bicara what if ya, seandainya energi yang pernah bersemayam di sukmanya Iwajima ini tersegel di gambar, kemudian energi itu bisa bisa diukur dengan metode sederhana pendulum ini. Nah, berarti ya wajar kalau yang lihat pada pusing dan sebagainya, karena memang energinya segede ini. Dah ya Mas. Oke. Dah. Bisa kayak yang lain nggak? Sosok lain apa tuh cukup? Apa? Bisa. Coba kita cari main ya. Malah mainan ini. Saya dapat mainan baru soalnya ada teman yang ngajarin, loh kok bisa. Akhirnya gambar-gambar saya kalau teman-teman di rumah mau nyoba emang apa harus khusus bahan logam atau gimana Mas nih? Enggak sih. Saya pernah nyoba yang bahan kristal bisa, bahan logam bisa. Bahan selain itu saya belum pernah nyoba. Jadi seadanya kayak gitu. Kayaknya Om pernah ini deh, pakai ini di GAD ya? GAD seperti itu. Nah, saya coba-coba ternyata bisa kayak gitu. Kita sambil ini ya, cek Q&A. Gimana cara nih Mas? Berarti harus bertarung lagi buat open PO-nya. Oh iya, pantengin terus Mbak Arifah, pantengin terus semua medsos KTJ, jangan sampai kehabisan PO. Dari Mbak Yanti bikin buku yang gambarnya gak serem, bisa tidak? Saya mau beli buku tapi takut gambarnya. Sebenarnya nggak semua serem. Ini Mas Day. Jadi ingin saya jelaskan juga, memang ada gambar-gambar yang ekstrim ketika kita memang pikirannya ke horor, pikirannya ke memang ingin mengakses seperti tadi, itu memang katanya ada yang bisa diakses. Katanya juga ada yang ketika kita baca atau ketika kita nonton horor atau lagi nulis horor, gambar horor, itu sosoknya datang beneran. Ada yang bilang seperti itu. Kalau saya ini perspektif saya ya, kemungkinan memang bisa, tapi sangat kecil sekali Mas Zil. Mungkin 1 banding ribuan seperti itu. Masa setiap kita baca sosoknya datang, ada 1000 orang baca nanti lompat-lompat sosoknya capek kayak gitu. Juga Mas gitu. Kayak gitu. Jadi nggak ini jangan tersugesti ke sana ya.
Tapi kalau Ya. Anda ini beruntung jadi ini satu di antara sekian ribu itu ya selamat. Dari Mbak Rizka, Mas D, Rizkawati. Mas D sejak kapan suka mendalami seni gambar? Saya dari kecil sebenarnya, cuman dulu saya memang sekolahnya di sekolah menengah kejuruan. Kalau yang di Jogja biasanya tahu sekolahnya namanya SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi sekolahnya nggak bawa buku Mas ya, cuman bawa kertas gambar, ya gambar kayak gitu. Awalnya kenapa sih Mas yang bikin Mas D tergerak jadi hobi gambar dari kecil? Emang suka, alasannya kenapa gitu bisa ke situ? Bapak saya ini guru geografi, suka gambar peta kan biasanya. Tapi dia juga suka gambar wayang. Nah dari situ mungkin saya juga ikut-ikutan. Berarti lingkungan ya? Ada faktor lingkungan, tapi lebih banyak keinginan dari dalam sih, nggak tahu itu apa gitu. Terus awal Mas D di KTJ itu langsung menggambar di buku apa di tayangan YouTube dulu? Pertama malah buku. Oh, pertama buku dulu. Oke. YouTube itu setelah buku terbit baru. Karena waktu itu untuk menggambar ya ini yang tadi yang saya ceritakan, memang yang berat dan mahal itu proses. Pada waktu itu untuk menghasilkan satu buku saja, udah effortnya luar biasa Mas Jel. Jadi ya sakitnya itu mungkin beberapa kali kayak gitu. Dari semua buku kita udah punya berapa 8 ya? Sama 8 itu terakhir Sihir Mesir berarti. 8 sama yang nanti terbit Setan-Setan Menggugat 9 berarti ya. Dari semua buku itu Mas D, yang paling berkesan Mas D gambar apa yang mana? Yang kedua, yang Jagat Lembut. Kenapa tuh? Karena banyak sosok di situ atau apa tuh? Pertama banyak sosok, kemudian waktu yang dihajar gak cuma saya, tapi Om Hao juga. Dihajar maksudnya? Dihajar sama ini dedemet sama apa ya, benturan energi seperti itu. Karena kan sosoknya banyak, kemudian pada waktu itu kita ya udah lost aja kayak gitu. Nothing tulus, yang penting ini buku mau laku nggak laku, mau gambarnya bagus jelek, orang suka atau enggak, yang penting digambar apa adanya seperti itu. Nah, berarti yang paling beresiko dari semua buku kedua Jagat Lembut. beresiko apa nih? Yang dihajar tadi. Oh kalau saya, ya yang Jagat Lembut. Karena ada ini sih, saya jadi ingat kan di Jagat Lembut itu ada dikasih mantra-mantra dan sebagainya untuk manggil, untuk ini dan sebagainya. Bisa nggak sekarang malam ini kita bacakan mantra itu? Oh gitu. Waduh, malam nanti aja. Momennya pas. Nanti aja ya. Nanti aja. Tapi jangan nanti aja. Kalau nanti aja kan berarti kita janji gitu. Berarti jangan dulu. Jangan dulu. Okay. Tapi saya mau cerita. Apa nih? Ada temen yang saya bawa nggak. Harusnya kalau ini memang kreatif, gambarnya saya bawa. Coba ya. Kita nggak ngerti ini. Ini berarti gambar sosok dari buku Jagat Lembut. Buku Jagat Lembut yang pernah dalam tanda kutip dipanggil beneran. Coba teman-teman bisa nebak nggak apa yang mau dikeluarin Mas D, sosok apa nih? Ada yang tahu siapa yang pernah manggil? Mas El mungkin tahu. Yang manggil itu Vilo Sebastian. Nah, ya, gimana Mas? Waktu itu Vilo milih sosok yang memang danger kayak gitu. Dan ya ini saya nggak terlalu percaya kebetulan. Malam hari ini ternyata gambarnya memang saya bawa. Nah ini yang yang sempat dipanggil, ini memang ada di buku Jagat Lembut ya. Kemudian di salah satu YouTube-nya Vilo, dia panggil beneran. Mungkin coba-coba ya awalnya. Tapi kalau kita lihat tayangan itu ya kepanggil beneran. Untungnya dia mau pulang gitu loh. Untungnya kayak gitu. Karena ini memang
saya juga kaget pada waktu itu kok bisa dipanggil beneran. Jadi saya agak hati-hati gitu. Kalau gambar hati-hati, jangan-jangan setiap gambar yang setelah selesai digambar bisa buat ini, bisa buat Benar. manggil-manggil. Kemarin gitu. yang dipanggil tuh maksudnya untuk apa Mas Dave? Maksudnya? Kan tadi ada bilang dipanggil tuh si sosoknya. Maksud dipanggil tuh untuk apa? Untuk dicoba. Untuk dicoba. Bener nggak sih ini Terbukti nggak? kayak gitu. Karena saya juga belum pernah manggil. Nah ternyata ada orang lain yang manggil, malah kepanggil kayak gitu. Berarti kemungkinan bisa stay di situ ada ya si sosok itu. Stay di mana? Stay pas kita panggil terus dia nggak mau pulang gitu, tetap mendiami di tempat kita gitu. Ya kalau kita bicara energi ya, itu bisa terjadi karena energi kan bisa ditarik, bisa dihempaskan, mungkin bisa ditembakkan seperti itu. Berapa besar apa namanya kemungkinan seperti itu, dan apa yang pengaruhnya gitu? Pengaruhnya gara-gara apa? Nggak besar karena untuk menarik energi lain kan kita butuh energi juga. Kalau kita nggak punya energi ya kita nggak bisa menarik. Misal kita pengen pengen narik semut, kita harus punya gula gitu. Nah kalau kita punya energi yang identik seperti itu bisa ketarik gitu. Makanya kenapa ketika ada rumah ya atau rumah bekas, di situ ada kejadian yang nggak bagus, kok cepet jadi horor, kemudian sosoknya banyak. Setelah diinvestigasi ternyata sosoknya nggak semua asli itu. Nah itu kan ketarik gitu. Dari semua gambar yang makan energi yang paling besar, berarti sosok tadi termasuk yang pocong itu, sama yang mungkin komandan Iwajima. Itu ya Masih banyak sebenarnya. Banyak yang lebih dari itu ada. Wah, apa tuh? Yang hubungannya sama satanik. Kalau teman saya bilang katanya yang kayak gitu kategorinya underworld. Ya underworld itu frekuensinya nggak kayak kita gitu loh. Dia nggak tahu dia asalnya dari mana, tapi energinya ya memang pekat seperti itu. Dia hanya muncul ke permukaan ketika memang dikehendaki, dipanggil seperti itu dengan ritual dan cara-cara tertentu, katanya seperti itu. Berarti mantra emang gak bisa ngebales sembarangan ya, dia datang pulangnya gimana kan? Mantra itu apa ya, kayak gini, misal kita ya maaf ya ini nyebut Budi atau Joko. Nah, semua orang-orang yang namanya Budi dan Joko itu banyak sekali nama populer kayak gitu. Tapi ketika kita sebut misal kita tahu pernah kenal si Budi misalnya, Budi kesini, Budinya datang. Tapi kalau kita cuman bilang Budi, ya mungkin nggak akan efek apa-apa. Nah mungkin mantra itu punya sifat seperti itu, harus spesifik. Ada Mbak Suliana. Ini saya ngomong cuman ngarang ya, jangan dipercaya ya. Mas ini pertanyaannya susah sih. Ada Mbak Ratna, halo Mbak Putri nih, saya pernah baca mantra pocong merah itu di buku KTJ, tapi saya lagi di Jepang, nggak datang kali ya Mas. Tapi energi itu sebenarnya nggak terpaut jarak ya. Yang setahu saya nggak peduli dia mau jarak, ruang waktu dan sebagainya. Nih dari Mbak Teh Tini, aku pas baca buku yang pocong gundul itu mengalami sesuatu yang tadi kita bicarain. Ya itu hampir sama ini. Jangan sebut namanya ya. Ada lagi nggak sih? Pertanyaan tuh kemana? Ke atas atau ke bawah ini? Ke atas ada nggak tadi? Ke atas kayaknya sudah kita bacakan. Atau mungkin teman-teman lain yang mau tanya jawab. Ya teman-teman silakan meninggalkan komentar di kolom komentar. Yang mau nanya silakan. Mumpung ada Kakak Dey. Mas Dey. Ya, Mas El. Mas Dey kan sekarang tuh garapnya GAD, gambar GAD sama buku ya.
Ya itulah. Nah, kesulitan ada perbedaan nggak gambar di buku sama gambar tayangan di GAD? Kalau sebenarnya pada awalnya grade yang paling berat itu adalah buku, Mas Jeli. Karena penggarapannya harus rapi karena kan nanti mau dicetak kayak gitu ya. Kalau sekarang ada experience baru di GAD karena beberapa kali saya ikut produksi GAD-nya, ikut syuting sama Mo seperti itu. Dan kadang ini maksudnya sering ketika proses produksi itu di situ juga saya harus gambar seperti itu karena saya langsung menangkap ya anggaplah sosok. Ketika sosok itu tidak digambar pada waktu itu akan hilang memorinya seperti itu. Dan kalau boleh kita ceritakan klasifikasi penggambaran sosok makhluk astral, ini ada yang memang dari brief kemudian saya mencari sumbernya. Setelah ketemu sumber yang fisik maupun non fisik, baru mulai gambar, itu bisa. Kemudian yang kedua, tethering itu memang ada request, kemudian filenya dalam tanda kutip dikirimkan ke kepala saya seperti itu. Setelah saya kayak email masuk, kemudian dibuka baru saya gambar bisa. Terus yang ketiga, akses. Jadi saya memang dikasih akses untuk menggambarkan misalnya sosok Prabu siapa, atau patih siapa, atau pusaka siapa. Itu kan nggak sembarang orang bisa. Atau mungkin kayak ini nih, kodam pendamping atau spirit guide dan sebagainya. Banyak yang tanya-tanya ini, bisa nggak Mas di ini gambarin spirit guide atau pendamping atau leluhur atau energi yang ada di pusaka seperti itu. Jadi jawabnya bisa, asalkan saya berhasil mendapatkan akses. Gitu kan kayak ini ya, kayak kalau misalnya kita ibaratkan dunia maya, ada situs-situs yang tidak bisa diakses sembarang orang. Kayak gitu. Web itu kan ada web biasa, ada deep web, ada yang dark web dan sebagainya kayak gitu. Nah, untuk hal-hal yang mendalam, hal-hal yang sifatnya lebih tinggi kan kita butuh jaringan khusus atau password khusus seperti itu, harus login dulu seperti itu. Nah, kalau saya mendapatkan itu dengan cara yang sedemikian rupa, dengan izin Tuhan saya bisa seperti itu. Tapi kalau misal enggak, mau dipaksa seperti apapun gak bisa seperti itu. Terus ini lagi Mas Lee kan sekarang mendampingi Om Ho dalam tayangan GAD kan. Sebenarnya itu mempermudah juga kan Mas Lee untuk menggambar sosok dan entah itu sosok, entah itu retrokognisi. Dia lebih ketika datang kita ke tempat itu mempermudah membuka akses nggak? Ya, mempermudah sekaligus mempersulit. Gini ya, nggak bisa susah-susah gampang ya gambar kayak gini tuh. Jadi mempermudahnya itu kita bisa akses langsung Mas. Di lapangan misalnya kita ketemu langsung sama sosok misal kunti merah, kunti kayang atau kunti apa seperti itu. Dan kita bisa gambar langsung di situ seperti itu. Akurasinya dalam tanda kutip ya, walaupun ini nggak ada parameternya. Secara rasa itu saya juga bisa lebih cepat nangkepnya. Tapi susahnya kan di sana sosok nggak cuma 1-2 kayak gitu. Udah banyak kan nggak mungkin semua digambar. Nah, kalau nyamber, kalau pingin ke bawah energinya sampai rumah dan sebagainya, kan kita juga ada ini Mas, peristiwa yang mungkin kita alami, maksudnya saya sama Om alami, ada yang kru alami juga gitu. Teman-teman yang terlibat tahu mimpi ini, mimpi itu. Berarti gangguannya sebenarnya lebih kenceng ketika Mas Lee nulis gambar untuk tayang GAD ya, karena di lapangan langsung kan. Oh iya, berkali-kali lipat. Bisa lipat dibandingkan di buku kan bisa dibawa pulang gitu kan. Bisa kerjaan di rumah gitu kan. Ya.
Dan lebih beratnya gini, ketika saya mendampingi Om Wow, saya dapat sambaran gambar. Saya harus gambar, harus dampingin, gambar lagi, dampingin lagi. Belum kalau Om Wow mendomisasi harus megangin gini ya. Kan? Cara Mas Day untuk menjaga fokus Mas Day, misalkan ke sosok A, Mas Day pengen gambar sosok A yang udah Mas Day dapat aksesnya. Tapi ketika dalam proses itu, banyak masuk sosok lain, biar ngejaga tetap fokus, terus seperti apa Mas Day? Ya kesadaran, jaga kesadaran Mas. Kesadaran tetap harus kita pegang sendiri. Mungkin kalau mau penguat kan ya energi yang paling besar di alam semesta kan energi dari Sang Pencipta ya. Dengan cara apapun, mungkin orang punya caranya masing-masing. Kita tetap gak boleh lepas dari yang itu kayak gitu. Nah, sehingga ini setidaknya kita bisa bertahan sampai selesai produksi. Nah, nanti kayak capek-capeknya, kemudian mungkin kalau mau mutah-mutah, pusing-pusing dan sebagainya, itu kita ya kita lakukan setelah selesai seperti itu. Entah di tempat transit, di penginapan atau perjalanan pulang ya, udah itu mau tidur berapa jam, udah seperti itu. Mungkin ada nggak tips dan trik buat teman-teman di luar sana yang pengen menggambar sosok yang seperti Mas Day trendy sekarang gitu, agar bisa fokus dan lain-lain? Apakah Mas Day sebelumnya ada ritual kecil atau persiapan Mas Day sebelum menggambar di lokasi, menggambar buku atau menggambar GHD? Kalau tips gak ada sih, yakin aja yakin seperti aja itu. Tapi ya siap terima resiko seperti itu. Resiko. Jadi sebenarnya nggak merekomendasikan profesi yang seperti ini, karena justru malah nggak rekomendasiin nih teman-teman. Ada apa nih? Ya cari uang gini amat Mas Jel. Maksudnya risikonya itu banyak sekali. Kemudian kita kan sebenarnya manusia ini makhluk makhluk dengan kesadaran yang yang fisik seperti itu. Dengan permasalahannya sudah banyak, apalagi kita mengakses hal-hal yang seperti itu. Belum tentu kebenarannya, maksudnya kayak gitu tuh apa sih? Apakah itu memang ada alamnya sendiri, alam jin, alam hantu, alam apa, atau cuma sebatas energi, atau jangan-jangan itu cuma halusinasi? Karena beda-bedanya tipis-tipis. Iya, tipis-tipis. Atau ketiganya benar, atau ketiganya salah. Kalau salah terus apa? Nah, bagi beberapa orang yang overthinking dan sebagainya, itu nggak akan selesai. Mungkin nanti suatu saat itu akan bisa dijelaskan ketika kondisi sudah kondusif seperti itu. Tapi untuk saat ini keilmuan metafisika, klinik, kejawen dan sebagainya kan masih dianggap sebagai budaya, sebagai kayak belum jadi sains, masih ya mungkin pol-polnya masih pseudo sains, setengah sains, belum ada parameternya seperti itu. Kita lanjut baca pertanyaan Mas Day. Boleh. Di sini dari Barafasia Chandra. Kalau pocong alhamdulillah saya nggak pernah lihat Mas, tapi kalau Kunti saya pernah tidur bareng Kunti. Gimana rasanya? Ya nggak tahu. Antara mimpi atau enggak, tapi saya rasakan kayak beneran. Wih, serem tuh. Mas Day pernah tidur sama Kunti nggak? Enggak, tapi ini sama jelly. Hah? Jadi saya pernah ini dulu punya tempat favorit buat gambar. Kayak kursi panjang, tapi kursi itu sekaligus kasur. Jadi bisa jadi kasur, bisa jadi kursi. Kemudian itu dari kayunya gede-gede, kayu tua. Setiap habis gambar, habis aktivitas, saya suka rebahan di situ. Nah, setiap rebahan rasanya kok kayak rileks, lemas, kayak enak, cepat tidur dan sebagainya seperti itu. Sebelumnya nggak gitu? Kalau di tempat lain nggak ngerasa kayak gitu. Nah, ternyata di situ menurut beberapa sobat-sobat indigo ada sosok
semacam apa ya, bentuknya itu kayak kenyal-kenyal jeli gitu loh. Kenyal jeli. Nah, dan saya meniduri itu, Kenyal nah, jeli. Oke, sehingga lanjut. energi saya jadi ikut diserap. Oke. Akhirnya saya cepat tidur seperti itu. Oke. Lanjut itu intermezzo, nggak penting. Dari Acacia Putih Ujung Moro. Mas Day, saya kadang mikir pas Mas didampingi Omo sedang mediumisasi, Mas Day bagaimana perasaannya? Kok bisa tenang? Orang deg-degan Mas. Ya itu kelihatannya aja. Padahal Padahal aslinya ya ini takut. Nanti kalau saya disamplok apa dicekak, saya pernah mau dicekak itu, untung nggak jadi. Kan Omo badannya gede ya, kalau ini kalau ya, kadang bantu ini teman-teman kan. kalau apa nggak sengaja ini kan apa ya, ditanggung BPJS kayak gitu. Mas Hafiz Asidik. Mas Day gambar sosok yang di buku kok sering kayak ada asap asapnya itu apa ya? Kayak yang tadi kita bahas ya, energi berhubungan. Ya kayak gini kan ya, misalnya kayak gini kan ya, gini terus gini. Eh, ini satu sisi simbolik, satu sisi memang energi yang menyertai dia. Jadi sosok itu kan sebenarnya sudah menurut saya sudah terkonversi di pikiran manusia. Jadi ketika manusia bisa menggambarkan sosok A, B, C, D, E, katakanlah pocong, kunti dan sebagainya, berarti sudah ada data di dalam otak. Terekam ya. Ya, kadang kenapa kok di mana di Amerika kok nggak ada pocong, kemudian di sini kok nggak ada vampir yang pakai jas, pakai ini dan sebagainya. Ya kemungkinan karena memang kesadaran kolektif manusianya beda-beda seperti itu, kayak gitu. Nah, aslinya sebenarnya apa sih seperti itu? Yang apa ya? Saya pernah discuss sama beberapa teman yang paling mendekati. Kalau kita bicara energi, energi itu kan nggak ada bentuk, nggak ada warna, nggak ada rasa. Tapi kan itu ya namanya energi, dia bisa dikonversi ke dalam bentuk visual, bentuk suara, kemudian bentuk mungkin aroma dan sebagainya. Nah, yang bisa kita tangkap kan sering nih kadang ada suara apa, ada aroma apa. Ini sebenarnya adalah manifestasinya. Aslinya kan absurd kayak gitu. Tapi manifestasinya ini bisa kita tangkap karena kita punya memori-memori yang itu bisa jadi apa ya, jadi alat mengkonversi energi itu. Nah, sebelum jadi sosok, sebelum jadi bentuk yang sedemikian rupa, energi itu kan bisa memadat. Nanti jadi orbs. Orbs itu bulatan-bulatan kaca. Yang berkilau-kilau. Nah, orbs itu nanti ketika berkumpul dan sebagainya nanti jadi ektoplasma. Nah, ektoplasma itu kayak asap, kayak selendang. Itu yang tadi ditanyakan, kenapa kok kayak ada asap-asapnya? Karena dia memang bukan sosok solid. Jadi memang ada yang mewujud dalam bentuk visual, tapi sisanya ya masih ektoplasma seperti itu. Penjelasannya oke loh tadi. Apa? Ada hubungan sama apa ya? Fisikanya ya maksudnya. Nah, itu saya cuma ngarang gitu. Biar kelihatan wow. Lanjut pertanyaan. Mas Day waktu jadi satu frame dari Bariska bareng pertama kali di episode apa ya? Masih ingat nggak Mas Day? Yang apa? Yang satu frame yang ketika kamu berdamping Om di GAD. Yang pertama ya Gua Jepang. Gua Jepang yang di? Ini banyak yang lama-lama. Yang orde lama itu ada beberapa yang di Gua Jepang. Di Gua Jepang itu terakhir malahan. Sepertinya sudah udah 1 jam ya Mas, udah jam 10. Oke. Ini gimana? Masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin 1-2 pertanyaan ya Mas Day. Boleh. Yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Di atas itu ada pertanyaan ya Mas? Kayaknya udah habis nih.
Tuh dari Mas Geng. Apa itu? Mas Geng ya. Kapan-kapan gambarin sosok penjaga Om Day. Penjaga ini, penjaga malam, penjaga komplek. Oke Mas Day, kita langsung sebelum closing, teman-teman jangan lupa di bulan depan kita akan moga aja kita mulai bisa untuk PO seri kedua dari buku Kisah Tanah Jawa yang terakhir, yang berjudul apa Mas Day? Setan-setan menggugat. Nah itu diambil aja bukunya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya buku sihir Mesir di Tanah Jawa, ini nggak afdol Mas ya kalau nggak punya buku yang satunya, karena ini sebenarnya pasangan. Oke. Nah jadi ketika ini simbolik ya, ketika buku yang sihir Mesir seperti ini, yang kisah setan-setan menggugat sebenarnya terhubung seperti itu. Maksudnya ada beberapa poin-poin yang ada di buku sihir Mesir Tanah Jawa ini bisa terjawab di buku yang selanjutnya, setan-setan menggugat, seperti itu. Dan sebenarnya ini hal baru ya kalau kita menggabungkan dua cover itu kan. Sebelumnya kan trilogi masing-masing. Karena ini juga sebenarnya satu kesatuan cerita gitu. Ya, satu era benar. Dari era 1809 sama 08 dan 09. Jadi yang biru ini settingnya 1808, yaitu cerita tentang pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Cadas Pangeran. Dan sisanya dilanjutin lagi sama buku Setan-setan Menggugat yang ditulis oleh Mas Tata. Ini buku keduanya, seri keduanya. Ini dari wilayah Cadas Pangeran sampai ke apa terakhir? Panarukan. Intinya yang satu di Jawa bagian barat, yang satu di bagian timur, seperti itu. Makanya di barat ada hewan mitologi dari khas orang Sunda, pasti tahu, harimau, Prabu Siliwangi. Sementara di bagian Setan-setan Menggugat ini sebenarnya sosoknya lebih ke lokal sih, yang jadi perbedaan di antara keduanya. Kenapa, Mas Del? Tahu nggak pemilihan warnanya kenapa yang satu biru, yang satu merah? Ini ada hubungannya juga sama cerita teman-teman. Jadi ini kan hubungannya sama Jalan Raya Pos Dendels, di mana itu ada hubungan kaitannya lagi sama sosok Napoleon Bonaparte, yaitu ketika Perancis menguasai Belanda. Jadi otomatis Belanda sendiri otomatis si Napoleon yang berkuasa di Tanah Jawa. Jadi ini kayak ini ya, melambangkan era kolonial itu kan, bendera-bendera Eropa identik dengan biru, merah, putih, sama putih. Nah, kayak gitu. Terus pokoknya gitulah, kalian pasti paham. Langsung Mas Day. Apalagi? Kayaknya udah cukup ya Mas. Udah cukup ya. Buat teman-teman jangan lupa ya, nanti ditunggu buku yang terbaru Setan-setan Menggugat. Yang mau beli buku ini nggak afdol juga kalau belum punya yang ini. Jadi kalau beli satu harus beli dua-duanya gitu. Kalau nggak nanti dimarahin sama Mas Del. Bulan depan sudah bisa pre-order. Pantengin terus media sosial kita ya, YouTube kita juga. Kita ada tayangan di luar horor-hororan ya Mas Del. Ada dongeng Tanah Jawa, terus ada noise juga, kemudian tentunya Opsan dan GAD. Oh iya, terus Mas Day, kita juga ke depan masih seperti bulan-bulan sebelumnya, kita punya agenda untuk gathering dan bedah buku terakhir di Bandung ya. Terakhir di Bandung, semoga bulan-bulan berikutnya bisa masuk ke wilayah Jawa Tengah ya. Amin. Silakan Mas Day, langsung closing saja. Oh ya, terima kasih kepada teman-teman Javanika yang sudah menyempatkan menonton live Facebook. Terima kasih banget. Malam Jumat di
silakan waktunya untuk nonton kita untuk ini bagi kita apa ya, mungkin hal sederhana tapi berarti banget ketika live banyak banget yang nonton, banyak yang komen dan sebagainya, meskipun ini hanya sekedar live seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap support terus channel Kisah Tanah Jawa. Pamitan Mas El. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Salam rahayu.